Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Feihung Marcella Makarapate dengan NIM 2023 55 2020 42. Perkenalkan, nama saya Marfun Sawail dengan NIM 2022 55 2021 23. Perkenalkan, nama saya Karlista Gabriela Saru dengan NIM 2023 55 2020 86. Perkenalkan, nama saya Trini Sudati Langkuhe dengan NIM 2023 55 2020 60. Perkenalkan, nama saya Indah Kili dengan NIM 2023 55 2021 18. Perkenalkan, nama saya Gabriela Jessica Kamnendiwan dengan NIM 2023 55 2020 90. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Syukri dengan NIM 2023 55 2020 06. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen proyek, kemudian menjelaskan proyek yang dilakukan dan presentasi proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik untuk mencapai tujuan proyek tertentu dalam batasan waktu, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, ini melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai hal yang diinginkan. Nah, di sini kelompok kami atau kelompok 3, khususnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang manajemen proyek kami, yaitu terkait manajemen proyek aplikasi jasa titip berbasis Android. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar tentang manajemen proyek aplikasi jasa titip berbasis Android. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami dan juga nama dosen pengampu, yang dimana yaitu Ibu Nirwana Nurjan, yaitu STMMT, kemudian Ibu Fitriani Tila, Eskopemkom. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Nah, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah merubah cara masyarakat berinteraksi dan melakukan transaksi bisnis, era digital saat ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet yang semakin mudah dan terjangkau. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pengembangan aplikasi mobile yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Proyek pengembangan aplikasi jasa titip berbasis Android ini menjadi salah satu contoh implementasi nyata dari manajemen proyek dalam bidang teknologi informasi. Nah, untuk memastikan pengembangan aplikasi ini berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan pengelolaan proyek yang secara menyeluruh. Ini mencakup manajemen ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, serta risiko yang mungkin terjadi selama siklus hidup proyek. Setiap tahapan kerja mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi hingga pengujian yang harus direncanakan dan diawasi secara sistematis agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, jasa titip ini telah menjadi fenomena yang populer, terutama di generasi Gen Millennial dan Gen Z yang sangat adaptif terhadap teknologi. Mereka memanfaatkan platform media sosial dan e-commerce untuk menawarkan layanan ini sehingga memudahkan konsumen dalam mengakses produk-produk yang tidak dapat tersedia di daerah mereka. Nah, di Kota Sorong, aplikasi jasa titip memungkinkan untuk memesan berbagai jenis barang, mulai dari fashion, kosmetik, hingga barang elektronik. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam pasar lokal, memberikan akses yang lebih mudah, lebih luas kepada konsumen. Meskipun memberikan kemudahan, aplikasi jasa titip juga menghadapi tantangan seperti ongkos pemesanan yang sangat mahal jika mengirimkan barang dari luar daerah ke Sorong. Kemudian pengelolaan pesanan penyedia jasa sering kesulitan dalam mengelola daftar pesanan yang banyak dari pelanggan, terutama ketika menerima banyak pesanan sekaligus. Nah, aplikasi Sapu Jasa ini memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan cara memberikan harga ongkos kirim yang terjangkau sehingga penggunaan layanan jasa titip dapat mudah dalam berbelanja online. Selanjutnya, dalam manajemen pengelolaan pesanan dari daftar pesanan yang banyak dari pelanggan, terutama ketika menerima banyak pesanan sekaligus ketika penyedia jasa tidak kesusahan, dan yang terakhir dapat meminimalisir keterlambatan pengiriman barang sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada pengalaman pengguna. Nah, oke. Langsung saja kita ke tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama yaitu untuk mengembangkan aplikasi jasa titip berbasis Android yang dapat membantu mengelola proses titip menitip barang secara digital, efektif dan efisien. Nah, dengan pendekatan manajerial yang tepat, proyek ini ditujukan agar aplikasi selesai dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian waktu dan anggaran proyek dapat digunakan secara optimal, proses kerja tim terstruktur yang baik melalui dokumentasi dan pemantauan, kemudian risiko proyek dapat diidentifikasi dan diminimalkan sejak dini. Yang berikutnya itu manfaat proyek. Yang pertama bagi pengguna atau end user, memberikan solusi digital dalam melakukan jasa titip secara aman, cepat, dan transparan, memudahkan komunikasi dan transaksi antar penitip dan penyedia jasa. Kemudian bagi pengembang atau tim proyek, memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek secara dalam perangkat lunak. Kemudian menjadi referensi atau portofolio dalam pengembangan aplikasi berbasis Android dengan pendekatan profesional. Nah, dan bagi dunia akademik yaitu menjadi studi kasus penerapan manajemen proyek di bidang pengembangan aplikasi mobile, memberikan kontribusi dokumentasi ilmiah secara mengenai proses pengembangan sistem informasi dengan pendekatan sistematis. Nah, ruang lingkupnya itu apa saja? Jadi ruang lingkup aplikasi Sapu Jasa itu mencakup pengembangan platform digital ini. Proyek ini mencakup analisis kebutuhan, rancangan sistem, pengembangan aplikasi, manajemen proyek, pengujian, dan dokumentasi.
Nah, kemudian kita masuk ke bab 2. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan proyek. Nah, identifikasi kebutuhan proyek ini merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem untuk memahami permasalahan dan kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Nah, apa saja? Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan fungsional adalah fitur atau fungsi yang harus ada dalam sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, yang pertama itu adalah formulir pemesanan barang. Pengguna dapat memilih asal pengirim, misalnya dari Jakarta Sorong atau Makassar Sorong. Pengguna dapat mengisi nama dan alamat lengkap penerima. Pengguna dapat memasukkan jumlah barang yang dititipkan. Kemudian ada perhitungan biaya otomatis, konfirmasi pemesan, integrasi dengan WhatsApp, penggabungan transaksi, validasi input, dan lain-lain. Yang berikutnya itu kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu ada keamanan data pribadi. Jadi data pribadi, alamat, nama, bukti transaksi harus disimpan dalam ditransmisikan dengan aman. Kemudian ada responsivitas, ketersediaan sistem, integrasi stabil, user friendly interface, dan kemudian performansi sistem. Yang berikutnya adalah work breakdown structure atau WBS. Yang pertama itu perencanaan proyek. Perencanaan proyek dilakukan berdasarkan metode prototype yang terdiri dari beberapa struktur berurutan. Yang pertama itu initial recruitment, design, prototyping, customer evaluation, kemudian review and update, kemudian customer certified, development, test, dan maintain. Kegiatan ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara di salah satu tempat sensitif di Kota Sorong. Yang berikutnya yaitu desain aplikasi jasa titip. Yang pertama yaitu ada halaman jasa titip. Yang seperti teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada halaman pemilihan mengirim atau mengirim dari mana. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini bisa dari Jakarta Sorong atau Makassar Sorong. Kemudian ada halaman formulir pengisian data diri. Nah, ini kita bisa mengisikan nama dan alamat. Kemudian di sini halaman transaksi dengan penyedia layanan jasa titip di WhatsApp. Nah, pada halaman ini merupakan rancangan halaman yang akan langsung mengarahkan pengguna ke WhatsApp untuk berinteraksi. Sistem akan mengarahkan pengguna ke WhatsApp dengan format pemesanan yang sudah diisi secara otomatis, yaitu nama, alamat, jumlah barang, bukti transaksi dengan detail harga, dan tombol continue to chat untuk membuka percakapan langsung dengan penyedia jasa titip. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna maupun admin. Untuk lebih jelasnya, Oke, berikutnya yaitu pengembangan website. Nah, tahap pengembangan website ini uh, merupakan implementasi dari hasil desain dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, sistem akan aplikasi jasa titip akan dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman, perangkat lunak, pendukung, dan menggunakan metode yang telah direncanakan. Yang pertama itu bahasa dan tools yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu bahasa Java, framework atau tools yaitu Android Studio, Figma, GitHub, Netflix, dan lain-lain. Kemudian proses pengembangan itu menggunakan metode prototype seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian integrasi sistem pengguna. Yang pertama itu ada form pemesanan barang, form input data pengguna, kemudian konversi pemesanan ke link WhatsApp, dan validasi otomatis. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang berikutnya itu pengujian aplikasi jasa titip. Sini ada uji fungsionalitas. Yang pertama itu membuka aplikasi. Aplikasi dijalankan di perangkat Android. Sistem menampilkan halaman awal dengan pemilihan jasa titip pesawat atau kapal laut. Nah, hasil pengujiannya sesuai harapan. Kesimpulannya valid. Berikutnya, pemilih jasa titip pesawat. Nah, seperti ini sesuai harapan juga. Memilih jasa titip kapal laut sesuai harapan. Validasi minimum berat untuk Makassar Sorong sesuai harapan. Kemudian mengisi nama dan alamat pengirim sesuai harapan. Valid juga. Melihat halaman konfirmasi pesanan sesuai harapan. Valid juga. Memilih rute pengiriman sesuai harapan. Valid. Menekan tombol pesan sesuai harapan. Valid. Format chat WhatsApp sesuai harapan dan valid. Nah, kemudian di sini ada uji kompabilitas browser dan perangkat. Di sini ada perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk menguji. Ada smartphone Samsung Galaxy S13, itu Android 13, aplikasi natif. Nah, hasil pengujiannya tampilannya responsif, semua fungsi bekerja dengan baik, hasilnya kompatibel, dan berikut-berikutnya juga seperti itu. Ada smartphone Oppo A57, Xiaomi Redmi Note 10, dan emulator Android Studio, kemudian ada Realme C35, semuanya kompatibel. Dan yang terakhir ada Samsung Galaxy J5. Yang berikutnya, hasil pengujian itu semuanya berjalan dengan normal, termasuk pemilihan layanan input data dan tombol pemesanan, dan lain-lainnya. Kemudian ada perbaikan. Selama proses pengujian ditentukan beberapa masalah kecil yang langsung diperbaiki oleh tim pengembang, antara lain tampilan tombol, pemesanan pada Android yang versi lama terlalu kecil dan terbesar agar mudah diakses. Kemudian validasi berat minimum untuk rute Makassar Sorong belum aktif, dan lain-lain. Kemudian ada peluncuran pemeliharaan. Kemudian yang berikutnya adalah work breakdown structure atau WBS. Di sini ada aktivitas dan jumlah waktu kegiatannya, durasi waktu kegiatannya. Di sini kita melakukan kegiatan ini dari bulan November, Desember, hingga Januari. Itu dari minggu pertama, bulan November, hingga minggu keempat, bulan Januari. Nah, kegiatannya itu apa saja? Yang pertama ada research, kemudian ada project start, kemudian initial report, analysis, design, implementation, controlling, testing, final report, dan final project. Nah, ini dilakukan semua dari seperti teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada perencanaan anggaran dan biaya proyek. Nah, di sini kategorinya itu ada sumber daya dan tenaga kerja. Di sini ada gaji Android developer 2 orang dikali 3 bulan, kali 5 juta. Jadi per orangnya itu 5 juta, 3 bulannya itu 30 juta, periode kerja 3 bulan. Kemudian gaji UI UX designer 1 orang kali 3 bulan 4 juta. Jadi itu ada 12 juta, kemudian ada gaji backend developer itu ada 5 juta. Ini freelance per proyek. Kemudian ada QA tester 1 orang kali 2 bulan 3 juta, tidak 6 juta. Terus ada project manager itu 15 juta, customer support ada 5 juta, hosting dan domain ada 1 juta, ini untuk versi web dan admin. Kemudian ada WhatsApp business ada 2 juta, terus langganan Figma premium jika diperlukan juga ada 3 juta. Kemudian ada perangkat pendukung laptop
ada 3 juta. Kemudian operasional umum seperti biaya internet tim itu ada 6 juta, untuk developer dengan desainer dan QA. Kemudian ada biaya rapat atau koordinasi online dan offline itu ada 1 juta, termasuk transportasi dan kota. Kemudian ada materi promosi aplikasi seperti promosi aplikasi itu ada 2 juta, seperti poster digital, promosi WhatsApp dan IG. Kemudian lain-lainnya atau cadangan tidak terduga itu 10% dari total biaya, itu ada 9 juta untuk perubahan mendadak dan kebutuhan tambahan. Kemudian ada manajemen risiko. Manajemen risiko di sini yaitu yang pertama ada kebutuhan klien berubah selama proyek. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu penundaan perlu revisi desain atau fungsionalitas. Probabilitasnya apa? Probabilitasnya itu sedang. Level risk-nya itu tinggi. Strateginya apa? Strateginya itu mendokumentasikan secara rinci kebutuhan klien dari awal dan membuat persetujuan formal. Nah, rencana kontingensinya itu komunikasi rutin dengan klien untuk menghindari perubahan besar. Yang berikutnya yaitu keterlambatan pengembangan karena keterbatasan SDM. Dampaknya apa? Penundaan timeline project, biaya tambahan, kemudian probabilitasnya tinggi, level risk-nya tinggi, level risikonya tinggi, dan strategi mitigasinya itu alokasikan waktu buffer untuk tiap tugas, pertimbangkan penggunaan freelancer cadangan, dan rencana kontingensinya itu jika terjadi keterlambatan, prioritaskan inti untuk peluncuran. Nah, begitu juga dengan manajemen risiko untuk 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Yang berikutnya itu perencanaan sumber daya atau SDM alat dan bahan. Nah, di sini ada jabatan, tugas utama, jumlah orang, dan keterangan. Nah, di sini jabatan atau perannya itu project manager. Tugas utama yaitu mengelola keseluruhan proyek, jadwal, anggaran, dan koordinasi tim. Jumlah orangnya itu 1. Kemudian keterangannya itu bertanggung jawab penuh atas proyek. Kemudian ada Android developer, membangun dan menguji aplikasi Android. Itu ada 2 orang, fokus pada UI dan back-end aplikasi. Kemudian UI UX designer, mendesain tampilan dan pengalaman pengguna. Ini membuat prototype dan mock-up, kemudian membuat desain aplikasi bisa titik. Kemudian backend developer, mengelola server, API, dan database, terutama untuk versi web dan WhatsApp API. Kemudian QA atau Quality Assurance, melakukan pengujian bug, error, dan usability, itu 1 orang, manual testing, dan user acceptance test. Kemudian ada dokumentasi akun proyek, penyusunan laporan proyek, dokumentasi teknis, dan user manual, itu ada 1 orang. Juga bertugas mengatur legalitas proyek. Yang terakhir yaitu custom support, menangani pertanyaan pengguna dan kendala teknis sederhana, 1 orang, tapi berbasis WhatsApp. Nah, alat dan tools yang digunakan yaitu ada Android Studio, kemudian ada Figma, Firebase, GitHub, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada Google Drive, Postman, dan Zoom atau Google Meet. Kemudian bahannya apa? Bahannya itu ada akun WhatsApp bisnis, kemudian ada domain dan hosting, ada kode internet, ada mock data atau data dummy, dan materi promosi, poster, banner digital. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsinya dan lisensi atau keterangan. Kemudian ada manajemen stakeholder. Yang pertama itu direktur utama yaitu Karista Gesaru. Peran jabatan sponsor proyek sangat tinggi, kepentingan terhadap proyek sangat tinggi, pengaruh terhadap proyek sangat tinggi, strategi atau keterlibatan komunikasi itu update rutin mingguan, laporan kemajuan, rapat utama. Kemudian ada manajemen proyek yaitu Trin Suliati Langkuhe. Peran jabatan penanggung jawab pelaksanaan, kepentingan terhadap proyek sangat tinggi, pengaruh terhadap proyek tinggi, dan strateginya itu keterlibatan penuh setiap hari dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah tim developer yaitu Marciano Sawael dan Feihung Marcelo Makarapate. Nah, peran jabatannya pelaksana teknis tinggi, pengaruh terhadap proyek sedang, dan komunikasi keterlibatan komunikasi itu brief harian, tools manajemen proyek, dan lain-lain. Kemudian ada UX designer Nabila Sarasukri dengan peran jabatan dan seperti lain-lainnya, klien perusahaan itu Angel Kili-Kili dengan peran dan lain-lainnya. Kemudian ada tim pemasaran Gabriela Jessica Kemudian dengan perannya dan risikonya dan sebagainya. Kemudian ada tim IT internet ada Febriani Susana, kemudian ada pengguna akhir staf perusahaan itu adalah Yulio Delvin Kambu. Yang berikutnya yaitu bab 3 pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada tahap kegiatan atau kick off meeting. Yang pertama itu ada deskripsi singkat, pertemuan awal seluruh tim dan stakeholder untuk menyepakati ruang lingkup proyek. Kemudian ada penanggung jawab manajer proyek, output yang diharapkan, notulen rapat, pemahaman bersama, waktu pelaksanaan hari pertama. Terus ada pengumpulan kebutuhan, kemudian ada desainer wireframe dan UI UX, review dan persetujuan desain, pengembangan front end, pengembangan back end, integrasi sistem, pengujian fungsional, perbaikan bug, development, pelatihan dan dokumentasi, evaluasi dan tinjauan akhir. Dengan deskripsi singkatnya, kemudian dengan penanggung jawabnya siapa saja, dan juga output yang diharapkan dan waktu pelaksanaannya hingga hari ke-50. Nah, berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi kinerja proyek. Yang pertama di sini ada aspek monitor, itu ada waktu pengembangan, indikator kerja atau KPI, penyelesaian milestone sesuai jadwal. Kemudian ada target atau standar, yaitu ada 100% milestone tepat waktu. Kemudian ada metode pemantauan, yaitu timeline tracking dan daily stand up. Kemudian ada frekuensi evaluasi, itu mingguan. Tindak lanjut jika tidak sesuai, itu ada realokasi resource, kemudian overtime, development, dan prioritas ulang fitur. Dan kemudian ada anggaran proyek, kemudian ada kualitas aplikasi, fungsionalitas fitur, user experience atau UX, performa aplikasi, integrasi sistem, keamanan data, kepuasan stakeholder, cakupan fitur, kemudian kinerja tim developer. Dan yang terakhir manajemen risiko. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada perencanaan waktu dan biaya. Yang pertama adalah Gantt chart aktivitas proyek. Yang pertama di sini ada research, project start, initial report, analysis, design, implementation, controlling, testing, final report, final project. Di sini kita melakukannya dari week 1, week 2, week 3, week 4, di bulan November, di bulan Desember juga begitu, dan Januari juga begitu. Kemudian di sini adalah breakdown biaya proyek.
Yang pertama itu sumber daya manusia, tenaga kerja. Totalnya di sini ada 73 juta. Nah, itu mencakup Android developer itu jumlah 2 orang, durasi 3 bulan. Rate atau waktunya itu per bulan, totalnya 30 juta. Begitu dengan UI UX, 1 orang 3 bulan 4 juta, itu totalnya 12 juta. Backend developer 1 orang freelance itu 5 juta, total 5 juta. Kemudian ada QA tester itu 1 orang 2 bulan 3 juta, totalnya 6 juta. Kemudian ada project manager 1 orang 3 bulan itu 5 juta, totalnya 15 juta. Kemudian ada customer support 1 orang 2 bulan 2.500.000, totalnya 5 juta. Kemudian ada alat dan perangkat, itu ada hosting domain, WhatsApp business, Fitma Premium, dan perangkat pendukung. Itu ada biaya-biayanya seperti ini. Kemudian ada operasional dan umum, itu totalnya 9 juta. Itu internet team 3 bulan itu 500.000, 4 orang ada totalnya 6 juta. Koordinasi dan rapat itu transport dan kota meeting itu 1 juta. Kemudian materi promosi seperti pasar digital, promosi semua sosmed itu ada 2 juta. Kemudian ada dana cadangan itu ada 9 juta, itu dana tak terduga untuk perubahan mendadak dan kebutuhan tambahan dan lain-lain. Kemudian kendala dan solusi dalam pelaksanaan. Yang pertama itu ada perubahan kebutuhan pengguna itu selama pengembangan penggunaan user sering kali mengubah permintaan fitur atau alur aplikasi. Nah, solusinya terapkan metode agile agar pengembangan dapat dilakukan secara iteratif. Lakukan dokumentasi kebutuhan awal secara lengkap dan adakan validasi dengan stakeholder secara berkala. Kemudian ada keterbatasan waktu dan pengembangan, kemudian ada deskripsinya ini dan solusinya. Kemudian ada keterbatasan anggaran, ada keterbatasan sumber daya, keterbatasan SDM dan teknologi, kemudian ada kesalahan integrasi WhatsApp atau API, dan akses internet pengguna yang tidak stabil, kemudian ada keamanan data pribadi, minimnya feedback dari pengguna. Nah, kemudian di sini ada perubahan dalam proyek dan penyesuaian. Di sini ada perubahan alur pemesanan, kemudian ada deskripsinya yaitu alur pemesanan terlalu panjang dan membingungkan pengguna. Nah, penyebab feedback dari user testing. Di sini penyesuaian yang dilakukan yaitu menyediakan alur jadi 3, yaitu langkahnya yaitu pilih rute, isi data, kirim via WhatsApp. Kemudian ada fitur upload atau bukti pembayaran. Deskripsi perubahan awalnya tidak tersedia. Permintaan pengguna untuk transparansi. Penyesuaian yang dilakukan itu menambahkan form upload sebelum pemesanan diproses. Kemudian ada perubahan rilis, desain UI UX, perubahan platform, format pengirim ke WhatsApp, kemudian penambahan rute baru Makassar Sorong, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu pembuatan aplikasi jasa titip ini merupakan proyek teknologi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menitip dan membeli barang dari lokasi atau negara tertentu melalui perantara atau penitip. Nah, dalam proyek perencanaan ditentukan waktu pelaksanaan selama kurang lebih 3 bulan yang mencakup analisis kebutuhan dengan desain UI UX, pengembangan front end dan back end, integrasi sistem, serta pengujian estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini sekitar 107.300.000 dan bisa lebih juga. Mencakup budget pengembang, biaya hosting, lisensi perangkat lunak, serta biaya tak terduga. Melalui pendekatan manajemen proyek ini, pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal anggaran serta menghasilkan proyek yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi jasa titip ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang efektif dalam fasilitasi transaksi titip beli, memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan aman dan terpercaya. Dengan manajemen risiko dan pemeliharaan berkelanjutan, serta setelah peluncuran aplikasi ini memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut dan memberikan nilai tambah bagi pengguna mitra penitip. Ada dokumentasi juga. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan kalender. Yang pertama adalah kita klik report, project, kemudian kita klik check work time, kemudian kita klik create new calendar. Nah, di sini kita beri namanya kalender project. Kemudian oke. Karena kita mau membuat kalender baru, kemudian sudah jadi kalendernya, kita masukkan hari liburnya dari November. Hari libur. Jika sudah selesai mengisi hari liburnya, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik project information. Nah, di sini kalendernya kita pilih yang kalender sudah kita buat, yaitu kalender project. Kemudian kita isi tanggal dari kita start membuat project nih. Tanggal 1 November. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kalendernya sudah dibuat dan kita masuk ke tahap berikutnya. Tahap pembuatan aplikasi work breakdown struktur. Nah, yang pertama di text name kita tulis research
Nah, terus di durasinya 1 hari. Terus tanggal mulainya, startnya di tanggal 2, ya, tanggal 2 bulan 11 2024. Finishnya di hari Sabtu tanggal 2 bulan 11 2024. Berikutnya, Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat SDM. Oke, yang pertama kita tulis di bagian desktop name. Nah, yang kemudian kedua kita tulis. Kemudian ketiga untuk di bagian yang max atau maksimal ini kita kasih naik menjadi 200% karena di sini di bagian Android developer itu ada 2 orang. Jadi di sini saya akan mendapatkan sumber daya sesuai dengan job atau tugas yang ada di proyek ini. Kita mendapatkan untuk mendapatkan sumber daya kita harus memasukkan di resource names. Itu tekan 2 kali. Udah akan muncul seperti ini, terus kita ke resource, lalu resource name. Kita tinggal isi aja sesuai dengan jobnya. Di sini backend developernya ada 2 orang, jadi di sini dikasih jadi 200. Selesai. Membuat kemajuan proyek. Di sini kita akan membuat presentasi penyelesaian tugas dengan cara yaitu kita klik 2 kali. Setelah klik 2 kali, kita pilih yang general. Nah, sini ada present komplit. Di sini kita kasih ke 100%. Nah, setelah itu dia akan terlihat checklist begini. Selanjutnya, agar cepat kita dapat memblok semua. Baru kita kasih ke situ. Nah, sudah. Oke. Sekarang kita masuk di bagian ke-6, yaitu rincian anggaran biayanya. Kita ada new column, terus kita cari cost. Di sini sudah ada cost-nya. Nah, di sini sudah ada biaya-biayanya. Sekarang kita mau lihat biaya semua dari project ini. Kita klik bagian format. Sekarang kita mau melihat jumlah dari semua anggaran biaya di sini. Kita di tax user form, terus nah kita checklist bagian project summary text. Nah, di sini langsung keluarnya semuanya yaitu 23 juta. Dimulai dari durasinya, durasi per project 56 hari, dimulai dari tanggal 2 bulan 11 dan berakhir di tanggal 31 bulan Januari. Saja. Bye-bye. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.